Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang tepat sasaran dalam pelayanan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak Paul, istilah pelayanan ini seringkali membingungkan banyak orang. Apa sih sebenarnya yang disebut pelayanan itu? Karena servis pun kadang-kadang kita mengatakan ini pelayanan. Kita memberikan sumbangan, kita katakan ini pelayanan. Banyak hal Pak Paul yang disebut itu sebagai pelayanan. Sehingga kadang-kadang kita sendiri tidak punya konsep yang jelas tentang pelayanan, sehingga ketika kita melakukannya pun tidak tepat sasaran gitu Pak Paul. Itu betul Pak Gunawan. Memang seringkali kita ini terbatasi ya oleh konsep kita sendiri tentang apakah pelayanan itu. Namun nanti kita akan melihat bahwa sesungguhnya yang disebut pelayanan itu mempunyai cakupan yang sangat-sangat luas sekali. Jadi nanti kita akan mau melihat hal itu Pak Gunawan. Namun tadi yang Pak Gunawan sudah angkat memang betul sekali. Seringkali ini kita nggak tepat sasaran dalam pelayanan ya. Nah, yang kita anggap penting akhirnya belum tentu penting di mata Tuhan. Dan yang kita anggap tidak penting justru penting di mata Tuhan. Nah, jadi saya kira memang kita mesti mempunyai kesamaan nilai dengan Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan anggap penting itu yang juga kita anggap penting, dan yang Tuhan anggap tidak penting itu pula yang kita tidak anggap penting. Iya, pedoman atau panduan apa saja yang kira-kira bisa Bapak sampaikan untuk hal ini? Ada beberapa Pak Gunawan. Yang pertama adalah Tuhan dapat mengambil berbagai bentuk dan rupa untuk kita melayaninya. Jadi yang kita mesti camkan adalah bahwa pelayanan itu enggak terbatasi oleh satu atau dua bentuk saja. Ya, biasanya kita ini mengaitkan pelayanan dengan yang terjadi di gereja ya, misalnya melayani perjamuan kudus, menjadi penyambut, menjadi kolektor dan sebagainya. Nah, sudah tentu semua itu adalah pelayanan ya. Saya nggak akan berkata itu bukan pelayanan. Semua pelayanan. Namun sesungguhnya pelayanan lebih luas dari semua itu. Kita akan mendasari definisi pelayanan atas Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, jadi Pak Gunawan dapat kita lihat di sini bahwa Paulus itu membuka lebar tirai pelayanan seluas-luasnya. Maka dia berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan. Nah, jadi kita masih lakukan semuanya dalam nama Tuhan Yesus, dan sudah tentu ini untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, seringkali memang kita terpaku pada hal-hal yang formal di gereja gitu Pak Paul, yang terorganisir dengan baik dan sebagainya. Nah, kalau kita bergabung di situ baru kita nyebut pelayanan. Tuh, ya memang sudah tentu hal-hal itu adalah baik ya, dan memang bagian dari pelayanan. Misalkan kita membentuk tim untuk mengunjungi orang yang di penjara dan sebagainya, itu pun pelayanan. Tapi ya kita mau membuka ya seluas-luasnya tirai pelayanan, bahwa ternyata nggak hanya itu. Ya, artinya pelayanan itu tidak bisa dibatasi oleh suatu organisasi atau suatu komunitas tertentu saja Pak ya. Jadi begitu luasnya pelayanan ini sebenarnya. Betul sekali. Sebab kalau kita membatasi berarti orang-orang yang nggak punya kesempatan melakukan itu, wah mereka itu artinya nggak melayani. Sedangkan kita tahu ada begitu banyak orang yang menempati ya ruang lingkup kehidupan yang berbeda ya. Sehingga mereka mungkin sekali nggak berkesempatan mengambil bagian dalam pelayanan yang kita sebut tadi. Tapi yang nggak terbatasi. Jadi seorang ibu yang memilih untuk membesarkan anak-anak dan melakukan dengan sebaik-baiknya dalam nama Tuhan Yesus, dia sudah melayani Tuhan.
Ya, nah, itu seringkali juga disalah artikan gitu Pak. Ayat Kolose 3:17 tadi. Yang melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan orang pun berani melakukan suatu dosa atau perbuatan tercela dan mengatakan ini saya lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Nah, ini bagaimana Bapak? Ya memang ya akhirnya kita harus kembali kepada panduan dari firman Tuhan sendiri. Kalau memang firman Tuhan sudah berkata jelas ini berdosa, nah kita nggak bisa tuh kemudian membaptisnya dalam nama Tuhan dan menjadikan itu sesuatu yang kudus. Ya, kalau sudah salah ya tetap akan salah. Ya, jadi kita tidak boleh sembarangan menggunakan dalam nama Tuhan Yesus itu gitu Pak Pol ya. Betul sekali. Ya. Hal yang lain apa Pak Pol yang menjadi panduan pelayanan supaya tepat sasaran? Acap kali hal-hal yang kita anggap sebagai interupsi ya atau gangguan justru adalah pelayanan yang dikehendaki oleh Tuhan Pak Gunawan. Sebagai contoh ya, pada waktu kita sedang mempersiapkan pujian untuk ibadah, tiba-tiba seseorang datang untuk mengobrol. Nah, reaksi pertama kita adalah, oh kita tengah dalam tanda kutip melayani dan tidak ingin diganggu. Singkat kata, bagi kita, kedatangan orang tersebut kan merupakan interupsi atau gangguan. Sesungguhnya belum tentu demikian Pak Gunawan. Tidak jarang, itulah orang yang dikirim Tuhan kepada kita untuk tujuan tertentu. Misalkan dia sedang membutuhkan penghiburan dan Tuhan menghendaki agar kita melayaninya. Nah itu sebab kita mesti membuka diri terhadap kemungkinan lain sebab jika tidak kita kehilangan kesempatan melayani Tuhan dengan tepat. Tapi ini juga membutuhkan hikmat yang membuat kita itu bisa membedakan ini interupsi yang memang Tuhan berikan, sediakan buat kita, atau memang interupsi yang sengaja dipasang oleh iblis, Pak Pol. Kita mengingat saja misalnya ketika Tuhan Yesus berjalan ke Yerusalem, lalu Petrus menghalang-halangi dia, menginterupsi perjalanan Tuhan. Tuhan marah kan? Dan mengatakan, nyahlah engkau iblis, gitu. Ya, jadi yang saya maksud dengan interupsi atau gangguan di sini adalah sebuah kebutuhan lain. Jadi dalam kasus tadi yang saya berikan, jadi ada orang yang memang membutuhkan pelayanan, dia dalam keadaan susah, tapi kita sedang mengerjakan tugas kita. Nah, kita jangan cepat-cepat berkata, ini interupsi ini. Enggak, kita mesti melihat, mungkin saja memang Tuhan mengirim dia. Dia sedang butuh, jadi kita perlu untuk memberikan kekuatan kepada dia. Sudah tentu gangguan yang lain, nah memang enggak masuk dalam kategori ini Pak Gunawan. Jadi yang saya masukkan dalam kategori gangguan adalah kebutuhan yang tiba-tiba muncul di tengah jalan. Nah, jangan kita abaikan. Nah, sebaliknya kalau interupsi itu seperti apa, Pak Pol, yang tidak perlu diperhatikan gitu? Misalnya kalau kita memang sedang mengerjakan tugas pelayanan kita, mempersiapkan lagu-lagu untuk pujian, kemudian ada teman datang ajak kita untuk keluar, makan, ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Nah, kita dengan halus harus menolak dan berkata, maaf saya nggak bisa ya, saya sedang mengerjakan tugas saya. Jadi yang kita harus bedakan jadi adalah untuk apakah instruksi tersebut. Kalau instruksi tersebut adalah untuk memberikan pertolongan, memenuhi kebutuhan orang yang sedang butuh, nah terimalah itu sebagai memang kiriman dari Tuhan. Iya, jadi di luar itu sebenarnya kita bisa abaikan atau kita bisa berkonsentrasi penuh pada pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, Pak Pol ya. Betul. Hal yang lain apa, Pak Pol? Volume atau kuantitas kebutuhan tidak dapat selalu dijadikan sebagai tolok ukur yang tepat. Pada kenyataannya, selain volume atau kuantitas, Tuhan pun melihat strategi, Pak Gunawan. Memang kita harus memberi perhatian kepada volume atau kuantitas kebutuhan, namun kita masih terbuka terhadap kemungkinan bahwa Tuhan menghendaki kita melakukan sesuatu yang tampaknya tidak berguna. Jadi begini, ada kalanya Tuhan menempatkan kita dalam situasi yang tampaknya tidak penting untuk mengerjakan tugas yang juga tampaknya tidak penting. Misalkan, oleh karena masalah kesehatan, maka pasangan kita tidak lagi dapat bekerja dan membutuhkan perawatan.
Sebagai akibatnya, kita pun tidak lagi terlibat dalam pelayanan gerejawi yang selama ini kita lakukan. Mungkin kita mengeluh dan beranggapan bahwa apa yang sekarang kita lakukan tidaklah sepenting melayani Tuhan di gereja. Tapi kita tidak tahu bahwa memang Tuhan menempatkan kita di rumah, bukan di gereja, supaya anak-anak melihat pengorbanan dan kesetiaan kita melayani pasangan. Sebab di kemudian hari, misalnya, Tuhan mau memakai anak-anak kita untuk terjun ke dalam pelayanan orang sakit. Singkat kata, penempatan Tuhan didasarkan atas unsur strategi, rencana Tuhan, bukan saja kebutuhan. Ya, tapi ini sesuatu yang menggoda banyak orang, Pak Pol, ya. Kita lebih menyukai pelayanan itu yang bisa dilihat oleh banyak orang, Ya. yaitu di luar rumah. Ya. Baik itu di gereja atau di organisasi yang lainnya, Pak Pol. Sedang Ya. yang di rumah karena tidak nampak oleh banyak orang, ini menjadi di nomor berapakan gitu yang terakhir sekali. Bahkan ada orang yang rela rumahnya tidak diurus, pokoknya dia bisa pelayanan terus gitu, Pak Pol. Ya. Ya, jadi memang kita ini nih mudah sekali ya tersedot oleh jenis pelayanan yang bervolume besar ya, yang ramai ya, atau apa gitu ya, dan menganggap yang tersembunyi yang di belakang itu tuh nggak penting. Tapi Tuhan punya strategi. Justru yang kita anggap nggak penting, ternyata itu penting. Mungkin kita nggak melihat pentingnya itu sekarang, tapi nanti kita akan melihat kepentingan itu di kemudian hari. Yang tadi saya berikan contoh, mungkin saja gara-gara kita melayani pasangan kita yang sedang sakit, anak-anak nanti terpanggil melayani di bidang pelayanan orang-orang sakit pula. Iya, tapi godaan itu juga datang dari teman-teman sepelayanan, Pak Pol. Seperti yang tadi Pak Pol katakan, ada pasangan yang sakit dan sehingga suami atau istrinya sekarang tinggal di rumah untuk melayani, untuk merawat si sakit ini tadi. Nah, godaan itu datang ketika ada teman sepelayanan yang mengatakan, kamu bisa pindahkan pelayanan perawatan itu pada panggilan suster atau siapa perawat. Nah, kamu tetap pelayanan di gereja, itu jauh lebih penting gitu. Nah, godaan-godaan semacam inilah yang kadang-kadang membuat kita itu bergeser dari sasaran yang tepat gitu. Betul, Pak Gunawan. Jadi tadi ya kita mengawali diskusi kita ini dengan satu pokok pemikiran, yaitu penting sekali kita menyelaraskan persepsi kita dengan Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan anggap penting, kita pun anggap penting. Nah, untuk itu memang kita mesti mengenal hati Tuhan. Dan kalau kita mengenal hati Tuhan, kita tahu hati Tuhan adalah untuk orang yang di rumah, yang perlu perawatan. Itu tuh yang menggerakkan hati Tuhan. Nah, yang lain yang lebih ramai, yang lebih bervolume besar, itu mungkin nggak sepenting kita melayani yang memang tersisihkan dan terlupakan itu. Ya, memang menentukan tolak ukur yang Pak Pol tadi sebutkan itu yang sulit bagi pribadi demi pribadi gitu. Ya. Karena saya rasa tidak ada suatu tolak ukur yang begitu jelas, begitu tegas. Tidak ada, Pak. Betul, memang nggak ada ya. Jadi saya kira ya masing-masing kita yang mesti datang kepada Tuhan, berdoa dan ya mencoba melihat sesuai dengan hati Tuhan. Ya, jadi yang penting di situ bukan apa yang kita kerjakan dengan kemampuan, kemahiran kita, tetapi apa yang Allah kerjakan melalui diri kita sendiri gitu, Pak Pol. Betul, Pak Gunawan. Jadi yang kita juga mau gunakan sebagai pedoman di sini adalah respons orang tidak dapat dijadikan ukuran ketepatan pelayanan. Di dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 8 Paulus berkata, "Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting sekalipun ada banyak penentang." Mohon diperhatikan di sini, Paulus tidak berkata bahwa karena banyak orang yang menentangnya, maka ia akan pergi meninggalkan Efesus. Tidak. Dia justru melihat bahwa pintu pelayanan makin terbuka. Jadi kenyataan orang tidak menanggapi atau menghargai apa yang kita perbuat belum tentu merupakan pertanda bahwa
pelayanan yang kita lakukan keliru sasaran. Kita tidak boleh cepat menarik kesimpulan sebab kita tidak mengetahui keseluruhan rencana Tuhan. Ya, bahkan untuk jangka panjang pun itu kadang-kadang tidak kelihatan ada buah yang dihasilkan dari pelayanan yang kita lakukan. Sehingga itu kadang-kadang membuat kita itu bingung. Ini betul enggak ya pelayanan yang saya kerjakan ini, gitu Pak Bos? Iya, jadi kadang-kadang kita mudah terkecohkan ya oleh tanggapan-tanggapan orang. Kalau orang kok kayaknya nggak menyambuti, kita putuskan nggak, ini bukan. Kalau orang senang menyambuti, ini udah pasti iya. Tapi memang belum tentu demikian. Tuhan nggak selalu bekerja atas dasar respons orang. Ada kalanya memang kita lihat ya, seperti contoh di dalam kitab suci, di kitab Injil, ada kalanya Tuhan memang meninggalkan kota tertentu karena orang nggak menerimanya. Dan dia pun berkata kepada para murid, jikalau orang kota itu menolak, ya udah kibaskan bajumu dan tinggalkan. Jadi ada waktu-waktu Tuhan mendasarinya atas respons orang, tapi memang nggak selalu. Kayak Paulus di sini, meskipun orang Efesus menentang dia melihat ada orang-orang yang justru kok siap untuk menerima pelayanannya. Sebaliknya Pak Paul, kalau dari pelayanan itu kemudian ada banyak respon yang positif, lalu ada orang yang menyerahkan diri dan sebagainya, apakah itu pertanda bahwa pelayanannya memang berhasil dan di tepat sasaran gitu Pak? Nah, sudah tentu pada waktu kita melihat orang memberikan tanggapan yang positif, nah kita memang ya patut bersyukur Tuhan telah memakai pelayanan kita ini agar orang-orang ini menerima Tuhan. Namun belum tentu respons orang yang berapi-api itu adalah juga pertanda kita akan terus berada di sana. Belum tentu. Saya berikan contoh ya, di tengah kebangunan rohani yang tengah melanda Samaria, Tuhan memindahkan Filipus ke sebuah jalan yang, dalam Alkitab dikatakan sunyi, untuk menjumpai seorang sida-sida dari Ethiopia. Ini di Kisah Para Rasul 8:26. Jadi kadang Tuhan memindahkan kita dari pelayanan yang ramai ke pelayanan yang sunyi, sebab justru disitulah terletak sasaran yang dikehendakinya Pak Gunawan. Iya, tapi apakah hal itu berlaku umum gitu Pak Paul? Artinya setiap orang bisa menarik kesimpulan bahwa hanya melalui hal-hal yang tidak populer dan sebagainya itu baru pelayanannya itu dikatakan diperkenan Tuhan gitu. Enggak ya. Jadi kita maksudnya saya mengatakan ini untuk membuka wawasan kita. Jangan cepat-cepat menyimpulkan kalau sunyi berarti bukan. Kalau ramai berarti iya. Ini yang Tuhan kehendaki. Belum tentu. Kita melihat misalkan pelayanan hamba-hamba Tuhan seperti pendeta Billy Graham yang kalau mengadakan KKR dihadiri oleh puluhan ribu orang, itu ramai sekali. Dan kita tahu Tuhan pakai pendeta Billy Graham. Tapi enggak berarti kalau kita melayani di tempat yang sunyi, enggak banyak tepuk tangan yang ria, artinya itu bukanlah kehendak Tuhan. Kita bisa melihat pelayanan yang kita sedang lakukan ini Pak Gunawan adalah bagian dari pelayanan yang sunyi. Mungkin pendengar kita tidak begitu tahu tentang kondisi kita karena hanya mendengar suara kita di radio. Tapi sesungguhnya di belakang layar hanya ada 2 orang yang mengerjakan tugas ini. Nah, saya dan Pak Gunawan yang di depan mikrofon, tapi nanti ada 1 orang lagi yang mengatur perekamannya, dan ada 2 orang nanti yang mengatur pengiriman, transkrip dan sebagainya. Sebetulnya ini adalah pelayanan yang sangat sunyi. Orang nggak tahu siapa mereka, orang hanya tahunya kita berdua saja. Tapi karena mereka setia melayani Tuhan di tempat yang sunyi ini, maka para pendengar bisa mendengar siaran ini pada hari ini. Iya, jadi kesimpulannya apa Pak? Pada akhirnya, satu hal yang mesti selalu kita camkan adalah hasil pelayanan tidak pernah lebih penting daripada hati yang melayani. Saya ulang lagi ya, hasil pelayanan tidak pernah
lebih penting daripada hati yang melayani. Kolose pasal 3 ayat 23 mengingatkan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita tidak boleh memilah-milah pelayanan berdasarkan ukuran manusia. Seperti misalnya pujian yang diterima, imbalan materi yang diberikan, serta pengaruh yang diperoleh. Kita harus menerima tugas yang disajikan Tuhan dan mengerjakannya dengan sepenuh hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, ini adalah perkataan dari Tuhan sendiri ya. Nah, jadi dari sini kita sekali lagi bisa melihat ya, nilai pelayanan bukan terletak pada hasilnya, melainkan pada hati yang melayaninya. Iya, di sini juga kadang-kadang kita itu sulit sekali menerima bahwa kalau suatu saat Tuhan itu meminta kita berhenti atau menghentikan pelayanan yang selama ini sudah berjalan dengan baik, Pak Pol. Itu kita menerimanya juga sulit loh, Pak Pol, untuk berhenti. Pelayanan mau melayani kok harus berhenti gitu, Pak Pol. Atau harus pindah ke bentuk pelayanan yang lain. Memang kita nggak bisa mengklaim ini adalah pelayanan yang harus saya lakukan. Karena kita selalu harus mengingat, Pak Gunawan, pelayanan itu bukanlah hak, pelayanan itu bukanlah kewajiban, tapi adalah sebuah anugerah. Kita nggak boleh berkata, ini hak saya melayani Tuhan. Oh, kita nggak punya hak apa-apa. Kita ditebus kok oleh darah Tuhan, kita dibeli olehnya dengan tunai, kita milik Tuhan sepenuhnya. Kita juga nggak boleh berkata, oh ini kewajiban saya nih, jadi saya selalu harus duduk di sini. Nggak ada orang yang boleh menggantikan saya. Kalau nggak ada saya pasti nggak bisa jalan. Nggak boleh. Nggak boleh kita berkata ini kewajiban saya, jadi saya harus selalu menjaga gawang. Oh tidak. Kita harus ingat, ini adalah anugerah. Artinya kesempatan yang Tuhan berikan. Jadi kalau Tuhan ambil kembali, ya sudah, kita harus terima. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu Pendeta Billy Graham ditanya oleh orang, nanti siapa yang akan menggantikan Bapak? Selama ini kok di Amerika belum ada orang yang bisa menggantikan Bapak. Dia berkata, jangan khawatir. Dulu juga ada pengkhotbah yang Tuhan pakai. Setelah dia itu nggak ada, orang pikir siapa yang ingin menggantikan. Tuhan terus menggantikan. Jadi jangan khawatir akan siapa nanti yang bisa melayani Tuhan. Tuhan pasti akan sediakan. Nah, Pak Gunawan, saya mau mengakhiri dengan sebuah cerita ya. Saya ini baru bertemu dengan seorang pelayan Tuhan, Pak Gunawan. Dia seorang wanita ya, yang kalau lihat dari penampilannya itu bersahaja, suara lembut dan tidak berkarisma sewaktu berbicara. Singkat kata, dari segi penampilannya, dia tidak memperlihatkan wibawa kepemimpinan. Enggak ada tuh sikap berapi-api dan sebagainya. Namun Tuhan memakai hambanya ini menjadi perintis dan pemimpin sebuah pelayanan, karena ia mengerjakan semua yang Tuhan percayakan kepadanya dengan sepenuh hati. Jadi sekali lagi, hati yang menentukan, bukan hasil. Hati yang penilaiannya di sini adalah prosesnya, bagaimana pelayanan itu dikerjakan dan bukan hasil dari pelayanan itu sendiri. Karena hasil adalah milik Tuhan seluruhnya. Betul sekali, Pak. Terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang tepat sasaran dalam pelayanan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@telaga.org. Kami mengundang Anda juga untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org.
Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada